Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Diana Tasari selaku Ketua Kelompok 4 bersama anggota kelompok saya yaitu Diah Aji Kumala Dewi, Eki Alfiansyah, Eris Ersanti, Fatihah Rahma Melvia Wardani, dan Felicia Panca Hari Purwanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis penentuan lokasi fasilitas produksi pada mata kuliah Manajemen Operasional 2 yang diampu oleh Ibu Lulu Ulfa Solihanisa, SPD MPD MM. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana perusahaan menentukan lokasi fasilitas produksi yang paling optimal menggunakan beberapa metode analisis untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. PT Karya Karsa Cita berencana memperluas pasar di wilayah Jawa Barat. Untuk mendukung perluasan tersebut, perusahaan perlu menentukan lokasi fasilitas produksi yang paling tepat. Terdapat 4 alternatif lokasi yang dipertimbangkan, yaitu Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Selanjutnya, adapun tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan lokasi pabrik yang paling optimal bagi perusahaan. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk meminimalkan biaya operasional, memaksimalkan efisiensi distribusi, serta mengoptimalkan profitabilitas perusahaan. Dengan adanya analisis ini, diharapkan perusahaan dapat mengambil keputusan lokasi yang lebih efektif dan menguntungkan. Selanjutnya metodologi. Kami menggunakan 4 metode analisis lokasi, yaitu pertama metode faktor rating atau faktor penilaian yang digunakan untuk menilai kelayakan lokasi berdasarkan beberapa faktor penting. Yang kedua, metode break-even point atau titik impas untuk menghitung jumlah produksi yang diperlukan agar perusahaan mencapai titik balik modal. Ketiga, metode transportasi yang digunakan untuk menentukan distribusi barang yang paling efisien. Dan yang keempat, metode center of gravity atau pusat gravitasi yang digunakan untuk menentukan lokasi distribusi yang paling optimal berdasarkan titik permintaan pasar. Selanjutnya, pembahasan setiap metode analisis akan dilanjutkan oleh rekan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Alfiansyah. Di sini saya akan menjelaskan metode faktor penelitian. Tujuan metode ini adalah untuk membantu perusahaan memilih lokasi yang paling menguntungkan dan sesuai kebutuhan berdasarkan beberapa faktor penting seperti biaya tenaga kerja, akses bahan baku, transportasi, kedekatan pasar, dan infrastruktur. Selanjutnya, data faktor penilaian. Biaya tenaga kerja memiliki bobot 30% dan yang terdiri dari 4 kota yaitu Bandung, Garut, Tasik, dan Cirebon. Kota Bandung memiliki biaya tenaga kerja yaitu dengan skor 80, sedangkan Kota Garut 85, Tasik 75, dan Cirebon 70. Selanjutnya, akses bahan baku memiliki bobot 25%. Kota Bandung memiliki skor 75, Kota Garut memiliki skor 70, dan Kota Tasik memiliki skor 85, dan Kota Cirebon memiliki 80. Selanjutnya, transportasi memiliki bobot 20%, dan Kota Bandung memiliki skor yaitu 90, Kota Garut memiliki skor 70, Kota Tasik memiliki transportasi dengan skor 75, dan Kota Cirebon memiliki transportasi dengan skor 85. Kedekatan pasar memiliki bobot 15%. Kota Bandung memiliki skor 85. Kedekatan pasar Garut, Kota Garut memiliki skor 65, dan Kota Tasik memiliki skor 70, dan Kota Cirebon memiliki skor 90. Selanjutnya, infrastruktur memiliki bobot 10%. Kota Bandung memiliki infrastruktur dengan skor 90,
Kota Garut 75, Kota Tasik 70, dan Kota Cirebon 80. Di sini ada rumus untuk menghitung nilai tertimbang, yaitu nilai total sama dengan sigma bobot dikali skor. Selanjutnya, perhitungan metode faktor penilaian. Faktor biaya tenaga kerja Kota Bandung yaitu 30% dikali 80 sama dengan 24. Akses bahan baku 25% dikali 75 sama dengan 18,75. Transportasi 20% dikali 90 sama dengan 18. Kedekatan pasar 15 dikali 85 sama dengan 12,75. Infrastruktur 10% dikali 90 sama dengan 9. Total nilai Kota Bandung memiliki faktor penilaian yaitu 82,5. Sedangkan Kota Garut 30% dikali 85 sama dengan 25,5. 25% akses bahan baku 25% dikali 70 sama dengan 17,5. Transportasi 20% dikali 70 sama dengan 14. Kedekatan pasar 15% dikali 65 sama dengan 9,75. Dan infrastruktur 10% dikali 75 sama dengan 7,5. Dan total nilainya dari Kota Garut yaitu 74,26. Sedangkan Kota Tasik 30% dikali 75 sama dengan 22,5. Akses bahan baku 25% dikali 85 sama dengan 21,25. Transportasi 20 dikali 75 sama dengan 15. Kedekatan pasar 15% dikali 70 sama dengan 10,5. Infrastruktur 10% dikali 70 sama dengan 7. Kota Tasik memiliki total nilai 76,25. Dan yang terakhir Kota Cirebon memiliki biaya tenaga kerja yaitu 30% dikali 70 sama dengan 21. Akses bahan baku 25% dikali 80 sama dengan 20. Transportasi 20% dikali 85 sama dengan 17. Kedekatan pasar yaitu 15% dikali 90 sama dengan 13,5. Dan infrastrukturnya 10% dikali 80 sama dengan 8. Dan memiliki total nilai yaitu 79,5. Selanjutnya, hasil penentuan lokasi terbaik. Berdasarkan analisis menggunakan metode faktor rating, lokasi baru yang paling layak dipilih untuk pabrik PT Karya Karsa Cinta adalah Kota Bandung, karena memiliki nilai total tertimbang tertinggi, yaitu 82,5. Bandung memperoleh nilai yang baik pada hampir seluruh faktor penilaian, terutama pada faktor transportasi dan infrastruktur. Selain itu, Kota Bandung juga memiliki keseimbangan nilai pada faktor lainnya, sehingga lebih mampu mendukung kegiatan operasional, distribusi, dan kelancaran produksi perusahaan dibandingkan lokasi alternatif lainnya. Pada slide ini menjelaskan mengenai metode break-even point atau BEP. BEP merupakan kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan berada pada titik impas, yaitu tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Analisis ini digunakan untuk mengetahui jumlah minimum penjualan atau produksi agar seluruh biaya operasional dapat tertutupi. Dalam analisis ini terdapat 4 alternatif lokasi yaitu Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon.
Data yang digunakan meliputi biaya tetap, biaya variabel per unit, serta harga jual produk sebesar Rp20.000 per unit. Pada slide ini, saya akan menjelaskan perhitungan break-even point atau BEP untuk setiap lokasinya. Rumus yang digunakan adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Diketahui harga jual produk sebesar Rp20.000 per unit untuk menunjukkan jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Untuk lokasi yang pertama ada di Bandung, biaya tetap sebesar 500 juta dan biaya variabel sebesar 12.000 per unit. Hasil perhitungan menunjukkan BEP sebesar 62.500 unit. Artinya, perusahaan harus menjual minimal 62.500 unit agar mencapai titik impas. Selanjutnya ada Garut, biaya tetapnya sebesar 400 juta dengan biaya variabel 14.000 per unit. Diperoleh BEP sebesar 66.667 unit. Menjadi jumlah penjualan minimum agar operasional di Garut tidak mengalami kerugian. Next, untuk Tasikmalaya, biaya tetap sekitar 450 juta dengan biaya variabel sebesar 13.000 per unit. Hasilnya adalah BEP sebesar 64.286 unit. Sedangkan di Cirebon, biaya tetap sebesar 550 juta dengan biaya variabel 11.000 per unit. BEP yang diperoleh adalah 61.111 unit. Next, tabel berikut menunjukkan perbandingan antara biaya tetap, biaya variabel, kontribusi margin, serta hasil BEP pada setiap lokasi. Dari data tersebut terlihat bahwa Cirebon memiliki kontribusi margin terbesar yaitu 9.000 per unit. Sedangkan Garut memiliki margin terkecil yaitu 6.000 per unit. Berdasarkan nilai BEP, urutan lokasi dari yang terbaik adalah yang pertama adalah Cirebon, yang kedua Bandung, ketiga Tasikmalaya, dan keempat Garut. Semakin kecil nilai BEP, maka semakin sedikit jumlah produksi yang dibuat untuk mencapai titik impas. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lokasi terbaik untuk membangun pabrik baru PT Karya Karsa Cita adalah Cirebon. Hal ini dikarenakan Cirebon memiliki nilai BEP paling rendah, sehingga perusahaan dapat lebih cepat mencapai titik balik modal. Selain itu, meskipun biaya tetapnya paling tinggi, biaya variabel di Cirebon merupakan yang paling rendah, sehingga memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Cirebon juga memiliki margin kontribusi terbesar, yang menunjukkan kemampuannya dalam menutup biaya tetap lebih cepat dibandingkan lokasi lainnya. Baik, saya Fatihah Rahma akan beralih untuk memaparkan ke analisis selanjutnya, yaitu menggunakan metode transportasi. Tujuan utama dari metode ini adalah mencari rute distribusi paling efisien untuk meminimalkan biaya logistik PT Karya Karsa Cita. Seperti yang terlihat pada layar, kita memiliki dua pusat supply, yaitu pabrik Bandung dan pabrik Garut, dengan total 550 unit. Di sisi lain, di demand dari ketiga gudang juga berada di angka 550 unit. Karena angka supply dan demand ini seimbang, model kita berstatus balance, sehingga kita bisa langsung masuk ke tahap perhitungan. Alokasi dan perhitungan biaya total. Selanjutnya kita masuk ke hasil alokasi. Berdasarkan pendekatan list cost method, prioritas pertama diberikan pada rute Bandung ke Bogor sebanyak 150 unit. Sisa kapasitas pabrik kemudian didistribusikan secara sistematis ke Bekasi dan ke Karawang. Seperti yang terlihat pada tabel, seluruh unit berhasil dialokasikan tanpa ada kapasitas yang tersisa. Setelah dilakukan perhitungan matematis, kita mendapatkan total biaya minimum
atau nilai Z sebesar 4.150. Angka ini merupakan kos paling optimal untuk sistem distribusi perusahaan saat ini. Berikut grafik jaringan dan rekomendasi. Sebagai penutup dari analisis transportasi, slide ini menampilkan network flow atau visualisasi dari diagram alur pengiriman logistiknya. Kesimpulan utama dari analisis kami bahwa pabrik Bandung dan Garut sama-sama bersifat esensial. Keduanya wajib dioperasikan secara penuh untuk bisa mengcover seluruh demand di wilayah Jawa Barat. Rekomendasi strategis dari kami, perusahaan sebaiknya mempertahankan rute Bandung-Bogor dan Garut-Karawang sebagai jalur distribusi utama karena terbukti memberikan tingkat efisiensi tertinggi. Baik untuk metode selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil analis menggunakan metode pusat gravitasi sebagai metode penentuan lokasi, distribusi yang efisien dan strategis. Apa itu metode pusat gravitasi? Metode pusat gravitasi merupakan teknik analis dalam manajemen logistik dan supply chain yang digunakan untuk mencari titik lokasi paling seimbang. Tujuan utama metode ini adalah 1. Menentukan lokasi gudang terbaik, 2. Meminimalkan biaya transportasi, 3. Dan menyesuaikan lokasi dengan besarnya volume permintaan atau pengiriman. Data fasilitas dan distributor utama. Pada studi kasus ini, perusahaan mempertimbangkan 4 kota distributor utama, yaitu Bekasi, Bogor, Cirebon, dan Bandung. Masing-masing kota memiliki koordinat lokasi X dan Y serta volume pengiriman yang berbeda. Sebagai contoh, Bekasi memiliki volume 300, Bogor 200, Cirebon 250, dan Bandung memiliki volume terbesar, yaitu 350. Tabel analis pusat gravitasi. Pada tahapan ini dilakukan perhitungan perkalian antara koordinat dengan volume pengiriman. Untuk koordinat X, hasil perkalian setiap kota dijumlahkan sehingga diperoleh total sebesar 6.400. Sedangkan untuk koordinat Y, total hasil perkaliannya adalah 7.300. Perhitungan matematis lengkap. Selanjutnya, dilakukan perhitungan titik pusat gravitasi menggunakan rumus. Untuk koordinat X, X sama dengan jumlah dari koordinat X dikalikan bobot atau volume pengiriman, kemudian dibagi total seluruh volume pengiriman. Hasilnya adalah 6.400 dibagi 1.100 sehingga diperoleh nilai X sebesar 5,82. Untuk koordinat Y, digunakan rumus Y sama dengan jumlah dari koordinat Y dikalikan bobot atau volume pengiriman, lalu dibagi total keseluruhan volume pengiriman. Hasilnya adalah 7.300 dibagi 1.100 sehingga diperoleh nilai Y sebesar 6,64. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh titik pusat gravitasi pada koordinat 5,82 dan 6,64. Titik ini menunjukkan lokasi optimal yang berada di tengah area distribusi dan cenderung mendekati wilayah dengan volume pengiriman terbesar, yaitu Bandung. Artinya, lokasi tersebut dianggap paling efisien untuk dijadikan pusat distribusi karena mampu mengurangi jarak tempuh dan biaya transportasi. Kesimpulannya dari analisis ini adalah metode pusat gravitasi dapat membantu perusahaan menentukan lokasi distribusi yang strategis dan efisien. Dari hasil perhitungan, titik optimal berada pada koordinat 5,82 dan 6,64 yang dinilai paling efektif berdasarkan persebaran distributor dan volume pengiriman. Baik, setelah rekan-rekan menjelaskan perhitungan dari masing-masing metode, berikut rangkuman kesimpulan akhir dari keempat analisis tersebut. Kalau kita lihat perbandingannya dalam tabel secara keseluruhan, metode faktor rating, Bandung meraih skor tertinggi yaitu 82,50 karena unggul di bagian transportasi dan infrastruktur. Kemudian metode break even point atau BEP,
Cirebon memang yang paling murah biaya BEP-nya, akan tetapi Bandung berada di posisi kedua dengan selisih yang sangat tipis sekali, hanya beda 2,2% atau sekitar 1.389 unit dari Cirebon. Selisih ini sangat bisa ditutupi karena potensi pasar Bandung sangat besar. Untuk metode transportasi, hasilnya menunjukkan bahwa pabrik di Bandung dan Garut sangat layak jalan untuk menyuplai daerah Bekasi, Bogor, dan Karawang secara efisien. Untuk metode analisis yang terakhir, yaitu metode pusat gravitasi, titik tengah terbaik secara koordinat berada pada titik dengan koordinat X sama dengan 5,82 dan Y sama dengan 6,64, dan secara lokasi real, posisi ini paling dekat dengan kota Bandung karena volume pengiriman ke Bandung adalah yang paling besar. Jadi kesimpulan akhir dan rekomendasinya adalah berdasarkan gabungan keempat metode analisis, kelompok kami menyimpulkan bahwa kota Bandung adalah lokasi yang paling tepat dan optimal untuk membangun pabrik baru PT Karya Karsa Cita. Alasan utamanya adalah sebagai berikut. Skor faktor penilaian tertinggi yaitu 82,50, unggul dalam biaya transportasi dan infrastruktur serta faktor lain yang memiliki keseimbangan nilai. Selanjutnya terdekat dengan titik pusat gravitasi, efisiensi distribusi menjadi optimal. Untuk pertimbangan jangka panjangnya, BEP sangat kompetitif, yaitu 62.500 unit, hanya 2,2% di atas BEP terendah. Meskipun BEP Bandung 62.500 unit bukan yang terendah, namun selisihnya dengan BEP terendah yaitu daerah Cirebon 61.111 unit hanya sekitar 1.389 unit atau sekitar 2,2%. Dengan tingkat serapan pasar Bandung yang terbesar yaitu 350 unit, potensi untuk mencapai titik impas tersebut dalam waktu relatif cepat tetap sangat besar. Selain itu, keunggulan infrastruktur dan transportasi di Bandung mendukung kelancaran operasional produk. Sekian presentasi, kesimpulan, dan rekomendasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.